Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Papih Gato, dan ini adalah 5 hal yang tidak saya suka dari Nike React Gato. Sebelumnya saya sudah membuat review 5 hal yang saya suka dari Nike React Gato. Ada 2 part di situ, silahkan teman-teman tonton. Linknya saya simpan di kolom komentar. Yang kedua yang saya tidak suka ada di bagian ini. Di bagian ujung tali atas ini kan lidah udah enak lah, tebal ya. Kemudian di sini ada semacam kuping dari bahan suede sepertinya. Kemudian lidahnya ini udah keren lah. Tiba-tiba ada ini. Ini apa ya? Secara performa ini sama sekali tidak ada masalah buat saya. Enak malah, jadi memang posisi kunciannya udah enak di sini gitu. Posisi simpul talinya sudah enak ada di sini. Tapi karena bentuknya kayak gini, ini sih masalah ini aja, selera pribadi. Secara visual menurut saya ini apa ya, kagok gitu. Apa sih desainnya? Kenapa mesti ada yang kayak gini gitu? Kenapa nggak dipotong di sini aja, kemudian kalau mau dikasih lubang atau dikasih webbing gitu ya. Ya ini sih selera pribadi aja. Sama sekali tidak ada masalah sekali lagi untuk aspek performa. Kemudian kenapa ini nggak dipotong misalkan sama kita sendiri? Ya karena memang posisi kuncian simpulnya udah enaknya di sini. Kalau di sini si posisi kuncian simpulnya terlalu bawah buat saya. Enaknya memang udah di sini, cuman sayang aja kenapa bentuknya kayak gini. Kenapa nggak dikasih webbing atau apalah gitu, nggak nonjol kayak gini. Ini sekali lagi masalah selera aja. Secara visual menurut saya ini jadi agak ganggu. Tapi untuk masalah performa sama sekali tidak ada masalah. Yang ketiga yang saya bukannya tidak suka, tapi karena saya sih nggak ada masalah, tapi harus teman-teman perhatikan. Ini sepatu ringan, kemudian uppernya lumayan berasa ke bola, kemudian meskipun dia empuk, tapi profilnya relatif ceper, relatif tipis lah gitu ya. Hanya saja untuk teman-teman yang berposisi sebagai flank, ini kan sekilas kayak pas banget lah, ideal banget gitu ya buat teman-teman yang posisinya flank. Hanya saja yang harus diperhatikan untuk teman-teman yang posisinya flank, terutama yang speedster banget, yang sering melakukan gerakan quick turn, quick chop, kemudian quick cut gitu, yang sering manuver. Ini upper fly knitnya buat saya ini fleksibel, sangat fleksibel sekali. Nah, buat teman-teman yang posisinya flank, yang speedster, yang biasa melakukan gerakan manuver, quick chop, quick turn, quick cut, itu dan biasa menggunakan sepatu futsal dari bahan sintetik polyurethane, misalkan seperti Nike Mercurial Vapor Academy lah gitu, atau yang lokalnya Specs Lightspeed 3 lah misalkan. Mereka kan bahannya sintetik. Di bahan sintetik itu meskipun tipis di Specs Lightspeed 3 atau di Vapor Academy, tapi mereka masih punya rigiditas gitu, masih ada kekakuan. Jadi tidak terlalu fleksibel, yang membuat ketika melakukan gerakan quick chop atau quick turn, jadi manuver, itu si kaki ngegesernya masih ketahan sama upper. Nah, di sini karena uppernya, fly knitnya itu sangat fleksibel, buat sebagian teman-teman saya yakin sih pasti berasa ketika melakukan gerakan quick turn, quick chop, quick cut, manuver, itu pasti berasa ada ngegeser dikit lah posisi kaki, meskipun sedikit, sangat sedikit sekali, tapi
menurut saya sih bakal berasa. Kenapa? Karena kalau di ya itu tadi, kalau di bahan sintetik polyurethane pada spek slide speed dan Vapor Academy itu ada tahanan dari si upper. Jadi ketika kaki ngegeser tuh ada apa namanya, si upper masih bisa nahan karena memang karakternya lebih kaku. Ini karakter uppernya lebih lentur, lebih fleksibel. Tidak signifikan mungkin, tapi buat teman-teman yang betul-betul skillnya biasa manuver, saya yakin pasti bakal berasa ada perbedaan lah karakter dari uppernya. Bukan sesuatu yang mengganggu sekali seharusnya, cuman tetap butuh adaptasi dan mungkin harus jadi pertimbangan juga untuk teman-teman yang karakternya seperti itu. Buat saya nggak ada masalah, karena memang saya bukan pemain bertipe cepat dan bukan pemain yang speedster banget gitu, bukan sprinter, bukan juga yang sering melakukan gerakan quick chop gitu. Tapi buat teman-teman yang terutama yang posisinya flank, meskipun kelihatannya ini ideal banget, tapi harus diperhatikan satu faktor itu. Jadi ini Flyknit-nya sangat-sangat lentur, sangat-sangat fleksibel. Yang keempat, lagi-lagi bukan sesuatu yang saya tidak suka, tapi sesuatu yang harus teman-teman perhatikan, terutama yang berposisi sebagai kiper. Ini bahannya lentur, fleksibel, dan menurut saya sih tidak terlalu cocok untuk terus-menerus dipakai split. Karena nggak tahu ya, agak meragukan untuk terus-menerus dipakai split. Ini masih asumsi, cuman tetap harus teman-teman perhatikan, terutama yang berposisi sebagai kiper. Untuk durabilitas, misalkan dibandingkan teman-teman yang berposisi sebagai pivot, anchor, atau flank, dia jadi jauh lebih durable dibanding teman-teman yang posisinya sebagai kiper. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Yang kelima yang saya tidak suka adalah ini sepatu terlalu enak, terlalu nyaman. Buat saya sih terlalu istimewa, terlalu luar biasa, yang membuat ketika saya harus berganti sepatu futsal yang lain, itu rasanya jadi ini standarnya jadi terlalu tinggi gitu. Jadi membuat sepatu futsal lain jadi mungkin subjektif, tapi jadi berasa nggak terlalu enak gitu. Ya karena selera pribadi sih ya, karena buat saya, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, ini sepatu yang sangat menyenangkan buat saya, yang membuat ketika saya harus berganti sepatu futsal yang lain, itu ya rasanya jadi masih kebayang-bayang lah rasa enaknya sih ini, yang membuat standar kesenangan menggunakan sepatu futsal lain jadi agak keganggu aja. Ini perspektif saya pribadi aja. Demikian 5 hal yang saya tidak suka dari Nike React Gato. Supaya informasinya berimbang, teman-teman harus banget nonton video 5 hal yang saya suka. Ada 2 part, saya simpan linknya di kolom komentar supaya ya lebih fair aja gitu informasinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga teman-teman yang berkeinginan membeli sepatu futsal ini atau sepatu futsal yang lainnya, Allah mudahkan rezekinya, dicukupkan sehingga bisa memiliki sepatu futsal yang diinginkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.